Shalom adik-adik yang ceria, smart, dan diberkati Tuhan. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah online Gereja Anak Betani. Nah, sebelum memulai ibadah, adik-adik harus berpakaian yang rapi ya. Selama ibadah, tidak jalan-jalan, tapi duduklah yang tenang, seperti adik-adik sedang beribadah di gereja. Saat berdoa, harus dengan sikap yang sopan, ikuti ibadah sampai selesai, dan menerima doa berkat. Oke adik-adik, yuk siapkan hati kita untuk mulai ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semua, mana tepuk tangannya? Oke, sukacita hari ini kita berjumpa kembali. Oke, sebelum kita mulai ibadah, coba lihat papa mamanya, adik-adik semua. Kita tos sama papa mama. Ayo kakak kita tos. Yeay, amin. Oke, sukacita. Nah, sekarang adik-adik bangkit berdiri semua. Oke, siapkan hati. Kita mau berdoa, kita sungguh-sungguh, oke? Mari kita berdoa, semua kunci tangannya, adik-adik manis semua. Ikuti kakak berdoa di rumah ya. Tuhan Yesus yang baik hati, terima kasih. Hari ini kami sungguh-sungguh datang ke dalam rumah-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, bersorak bagi nama-Mu. Tuhan, kuduskan, sucikan kami Tuhan. Ini hati kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap memuji-Mu Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Beri semangat, oke? Ayo goyang. Asik. Lagi. Goyang. Kanan kiri. I love you. I love you Jesus. Senyumnya. Asik lagi. I love you Jesus. Maju. Mundur. Asik. Sekali lagi. I love you Jesus. Mana goyangnya? Asik. I love you Jesus. Maju. Asik. Mundur. Goyang. Sekali lagi. Maju. Terakhir. Oke. Goyang. Oke. Tuhan, adik-adik masih semangat semua? Amin. Kita mau kembali ke pujian. Happy, ya. Oke kakak, ya. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi semua
sukacita di dalam Tuhan, kita siapkan hati, sungguh-sungguh kita mau masuk dalam firman Tuhan. Oke. Bapakku datang padamu. Mari adik-adik sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu. Tutup matanya. Naikkan ucapan syukur. Lebih sungguh-sungguh adik-adik. Atas kasih anugerah setia. Mari angkat tanganmu adik-adik sayang. Pagi hari, katakan siang hari, sore dan malam hari, sore dan malam hari. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi adik-adik, dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu. Amin. Naikkan ucapan syukur. Kami sungguh-sungguh datang kepadamu. Atas kasih anugerah, katakan yang indah setiap kali. Lebih sungguh-sungguh lagi, katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Yesus, kami tidak akan pernah berhenti mengucap syukur kepadamu. Amin. Karena Engkau Tuhan yang baik. Yes. Amin.
Engkau Bapa yang terus pelihara kehidupan kami. Amin. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus setia Tuhan. Pemeliharaan Tuhan begitu nyata dalam hidup kami. Bahkan hari ini kami masih berada di rumah melakukan segala kegiatan kami karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan tetap pelihara kami. Inilah alasan kami untuk terus mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Bahkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Boleh kami dengarkan lewat ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semuanya, kakak-kakak sekolah minggu, teman-teman kami dimanapun mereka berada. Cinta kasih Tuhan terus menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, kami siap terima firman. Amin. Ya, shalom adik-adikku. Adik-adik yang manis, yang cakep-cakep semuanya. Sudah siap dengar kebenaran firman Tuhan? Oke, ketemu lagi dengan Kak Lili ya. Nah, adik-adik, Kak Lili minta karena kalian berada di rumah, coba ambil semua Alkitabnya ya. Kak Lili juga bawa firman Tuhan ya, bawa Alkitab. Coba semua adik-adik ambil Alkitabnya. Semua pegang Alkitab. Iya, oke, sudah adik-adik. Nah, sekarang coba kita buka di dalam Injil Lukas ya. Coba semuanya buka di dalam Injil Lukas. Iya. Oke, sudah. Injil Lukas 14. Ya, sudah? Oke. Injil Lukas 14. Lili ulangi sekali lagi. Injil Lukas 14 ayat 11 ya, ayat yang ke-11. Nah, kali ini kita akan membaca satu ayat saja ya. Lili akan bacakan untuk kalian yang ada di rumah ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, kali ulangi ya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kali ini ulangi satu kali lagi karena hanya satu ayat ya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji nama Tuhan adik-adik dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Kak Lili mau memberitahukan kepada adik-adik satu cerita tentang bunga ya. Coba siapa yang pernah pergi ke taman? Ya pasti semuanya ya pernah lihat taman ya. Kak Lili juga. Nah, satu pertanyaan adik-adik. Kalau di taman itu ada apa saja? Iya, ada bunga, apalagi macam-macam bunga adik-adik ya. Ada bunga mawar, bunga melati, bunga kamboja. Wah, banyak pokoknya ya, namanya juga taman kan adik-adik. Jadi dipenuhi dengan bunga-bunga ya. Kak Lili mau ceritakan ya. Di dalam satu taman, nah di situ tumbuh banyak sekali bunga. Bermacam-macam seperti yang Kak Lili sudah sebutkan tadi ya. Satu kali datang satu buah bunga warnanya kuning. Nah, coba tebak bunga apa yang warnanya kuning? Ayo siapa tahu? Bunga apa ya? Bunga matahari. Adik-adik sudah pernah lihat bunga matahari? Wah, bunga matahari itu warnanya kuning adik-adik ya. Pokoknya warnanya menyolok deh ya. Dia besar kalau sudah
bijinya banyak di tengah, dia akan bertumbuh besar. Nah, satu kali bunga matahari ini datang ke taman di mana teman-temannya juga tumbuh. Dia terus menari-nari, dia menyanyi di situ, dia keliling-keliling memamerkan keadaan tubuhnya yang berwarna kuning itu ya. Dia terus bilang, hei, dia langsung berkata kepada teman-teman yang ada di taman itu. Dia bilang, hei, kamu, bunga-bunga yang ada di taman ini, kamu tahu tidak? Akulah bunga yang paling cantik di seluruh dunia. Kalau kalian ini bunga melati, kamboja, bunga ros, kamu ini semuanya jelek. Wah, adik-adik tahu bunga matahari berkata dengan sombongnya. Dia pamerkan dirinya, dia katakan kalau dia bunga yang paling cantik. Nah, kalian tahu tidak? Aku yang paling cantik karena aku dapat menyinari seluruh bumi. Semua bumi perlu cahayaku. Ya, makanya aku dinamakan bunga matahari. Semua umat manusia memerlukan aku. Tapi kalian tidak. Wah, kalian jelek. Adik-adik tahu, dia hina semua bunga-bunga yang ada di taman itu. Nah, setiap pagi dia datang di taman itu memamerkan tubuhnya. Kalau dia bunga yang berguna, ya. Kalau dia digunakan oleh semua manusia, namanya matahari. Satu ketika pagi-pagi, adik-adik, dia datang seperti biasa di taman itu, ya. Dia seperti yang dia lakukan setiap pagi. Nah, waktu dia menari-nari, dia tidak sengaja, adik-adik, tangannya tiba-tiba kena duri. Bunga apa? Bunga apa yang ada durinya, adik-adik? Bunga apa? Yuk, bunga apa yang ada durinya? Ya, bunga apa? Bunga ros, ya, biasa disebut bunga ros kalau mama-mama ya. Tapi biasa juga dikenal dengan bunga mawar. Wah, siapa yang tahu bunga mawar? Ada yang warna merah, ya. Warna apa lagi? Warna putih. Cantik ya. Nah, dia terkejut adik-adik karena jarinya berdarah. Aduh, kenapa ini? Bunga apa ini telah melukaiku? Aduh, sampai berdarah begini. Ternyata bunga mawar yang hanya selama ini diam kalau matahari datang, bunga itu datang. Bunga mawar bilang, hei bunga matahari, itu duriku. Aku minta maaf ya, sudah mengenaimu. Soalnya salahmu sendiri sih. Kamu menari-nari di dekat pohonku, jadi kena deh. Langsung apa reaksinya adik-adik? Bunga matahari marah. Dia bilang, kamu ini tidak tahukah kamu? Aku ini bunga tercantik, bunga yang terindah. Kenapa kamu melukaiku? Terus bunga mawar bilang, hei bunga matahari, janganlah kamu sombong. Bukan hanya kamu yang dimanfaatkan manusia. Aku juga, bunga melati juga, semuanya bunga-bunga di taman ini berguna untuk manusia. Dan mereka menyenangi kami. Jangan sombonglah. Apa kata bunga matahari? Dia terus bilang, biar saja aku sombong. Kenapa memangnya? Lihat, aku kan cantik. Lihat tubuhku berwarna kuning. Bunga mawar langsung bilang, dengarkan baik ya bunga matahari, aku ini sering digunakan oleh manusia. Kalau mereka ada acara pernikahan, Valentine, atau ada orang sakit, mereka menyatakan kasih sayang kepada siapapun, mereka pasti menggunakan aku. Tidak menggunakanmu kan bunga matahari? Waktu mendengar itu adik-adik, bunga matahari langsung terdiam. Dia terdiam, terpaku. Benar
benar juga ya. Dia berkata dalam hatinya, mereka tidak menggunakanku kalau ada orang sakit, ada hari kasih sayang, kalau ada orang pesta di mana-mana, party di mana-mana. Mereka tidak menggunakanku. Iya ya, benar juga kata Bunga Mawar. Aku tidak boleh sombong karena setiap kita punya manfaatnya berbeda-beda. Nah, adik-adik, waktu dia mendengar itu dia menyadari bahwa bunga matahari sudah bersikap sombong adik-adik. Sudah bersikap apa? Adik-adik? Sombong ya. Boleh tidak sombong adik-adik? Tidak boleh sayang ya. Kita tidak boleh sombong. Karena seperti bunga tadi adik-adik. Sama dengan kita ya. Kita Tuhan punya kelebihan, kekurangan masing-masing. Yang Tuhan mau kita harus saling melengkapi diri. Kita harus bersikap rendah hati di hadapan siapapun. Ya. Waktu kita memiliki sikap rendah hati adik-adik, ya, maka kita akan peka dan akan peduli dengan orang lain, ya. Waktu kita memiliki sikap rendah hati, kita bisa menghargai orang lain. Ya, kita bisa peduli dengan orang lain. Ya, kita lebih mencintai Tuhan. Kita lebih tahu siapa diri kita. Kita menyadari siapa Tuhan di hadapan kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan katakan hari ini, rendahkanlah hatimu. Ya, jadi tidak boleh apa adik-adik? Tidak boleh sombong. Tidak boleh merasa cantik sendiri, merasa pintar sendiri, merasa mama papa ada uang ya. Nah, yang kedua adik-adik, sombong itu kalau kita tidak berdoa. Waktu kita malas berdoa, disitulah kita menunjukkan kesombongan kita. Ya, kita sombong kalau kita tidak berdoa. Kalau kita tidak memuji Tuhan, kalau kita tidak belajar akan kebenaran firman Tuhan, kita bisa dikatakan sombong. Oleh karena itu adik-adik, marilah Kak Lili mengajak kita semuanya, Kak Lili juga mau belajar terus supaya tidak menjadi sombong. Tapi rendah hati di hadapan siapapun. Agar kita selalu menjadi berkat adik-adik ya. Karena itulah yang Tuhan mau. Kehadiran Kak Lili, kehadiran guru-guru sekolah minggu, mama papa kita semua. Supaya kita menjadi berkat. Saling melayani satu dengan yang lainnya. Terpujilah nama Tuhan adik-adik, firman-Nya pada hari ini. Ya, jangan lupa di mana bacaan kita tadi adik-adik? Di dalam Lukas berapa? 14 ayat 11. Adik-adik bisa membaca kembali, minta hikmat Tuhan dan renungkan ayat ini ya, supaya kita menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Adik-adik yang di rumah semuanya, kita bangkit berdiri. Ya, kita akan bersafaat bagi kota di mana kita tinggal, bagi bangsa Indonesia, bagi orang-orang yang kita kasihi. Ya, supaya semuanya mengalami pemulihan dan kesembuhan adik-adik ya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siapkan hatimu adik-adik. Siapkan hatimu kepada Tuhan. Kita angkat pujian. Haleluya. Yesus. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Bapa Yesus, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami terus naikkan pujian syukur kami kepadamu Yesus. Karena Engkau Tuhan kami, Tuhan yang pelihara kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami mau bersyafaat Tuhan Yesus. Kami mau membawa keluarga kami. Kami mau membawa papa mama kami. Kami mau membawa orang-orang yang kami kasihi di hadapan Tuhan. Beri kuat, beri sehat mereka Tuhan. Kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu khawatir dengan apapun juga karena Tuhan ada dalam hidup kami. Mengawasi kami, menjaga kami, memelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar dengan pandemi COVID-19 ini Tuhan kami menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan-Mu. Karena Engkaulah Allah yang berkuasa itu Tuhan. Yang menentukan segala sesuatunya di tengah-tengah dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan didik kami, ajar kami supaya kami saling melayani satu sama lain Tuhan. Tuhan terus pakai kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami mau membawa kota kami di mana kami tinggal Tuhan. Kami sungguh percaya pemulihan kesembuhan Tuhan sedang kerjakan di dalam nama Yesus. Terima kasih, pulihkan Tuhan, pulihkan. Kami terus berdoa untuk orang-orang yang sudah kena virus 19 ini Tuhan. Kami percaya mereka mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Mereka akan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Mereka akan menjadi pemuji-pemujinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati pemerintahan di mana kami tinggal. Beri kemampuan mereka Tuhan untuk mengatasi masalah yang ada Bapa. Beri kuat, beri sehat Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Sembuhkan bangsa kami. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa Indonesia. Kami juga cinta bangsa Indonesia Tuhan. Berkati bangsa kami. Bangsa kami tidak akan kekurangan di dalam Engkau. Bangsa kami akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Bangsa kami akan menjadi bangsa yang lebih luar biasa di dalam Engkau. Mereka punya kerendahan hati Tuhan. Berkati Bapak Jokowi. Berkati semuanya Tuhan. Karena kami percaya mereka ada wakilnya Tuhan bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak. Ini kehidupan kami. Kami percaya Tuhan memberkati ibadah online Tuhan. Biarlah setiap orang yang mendengar kami semuanya dimanapun kami berada yang melihat ibadah ini.
Mereka akan diberkati Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang semangat di dalam Engkau. Mereka akan bersuka cita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami anak Indonesia menjadi anak yang kuat di dalam Engkau. Menjadi taruna-taruna yang tangguh di dalam Tuhan. Menjadi taruna-taruna yang menjadi berkat bagi bangsa di tengah keluarga dimanapun Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sukacita damai sejahtera menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, adik-adik sama-sama katakan amin. Kita hari ini, mari kita sama-sama ucapkan Bethany Kids ceria, smart, diberkati. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
cinta Dia.